Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nugraha SGD. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 yaitu tentang sel volta. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan nilai keberkahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, sel volta, ya ini materinya. Pada dasarnya yang kita bahas di sini adalah tentang sel elektrokimia. Nah, nanti sel elektrokimia itu ada dua. Yang pertama ada sel volta, yang kedua ada sel elektrolisis. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah sel volta. Nah, apa itu sel volta? Sel volta adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Ya, jadi nanti sel volta itu menghasilkan arus listrik. Dalam sel tersebut terjadi perubahan dari reaksi redoks atau reaksi kimia menjadi arus listrik. Ya, jadi ini ciri-ciri sel volta nih. Dari perubahan dari reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Nah, di sini ada rangkaian sel volta, ya. Nah, apa saja komponen atau rangkaian dari sel volta? Yang pertama ada yang namanya elektroda. Nah, ini ada elektroda, ada elektroda. Nanti elektroda ada dua. Ada elektroda positif yang disebut dengan katoda, ada elektroda negatif yang disebut dengan anoda. Nah, supaya gampang mengingatnya, sel volta itu adalah kapan atau KPAN, yaitu katoda positif, anoda negatif. Ya. Lalu komponen yang kedua itu ada yang namanya jembatan garam. Ya, di sini ada jembatan garam. Nah, apa sih fungsinya jembatan garam di sini? Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan jumlah ion di sebelah kiri atau di ini ya di tabung ini dengan ion-ion yang di sebelah kanan. Yuk kita cek coba bagaimana caranya jembatan garam ini menyeimbangkan ion-ion. Di sebelah kiri, ya di sini ada larutan ZnSO4. Anoda ini pakai Zn. Si Zn ini akan berubah menjadi Zn2+. Sehingga nanti di sebelah kiri di sini akan bertumpuk Zn2+ yang semakin banyak. Sedangkan SO4 2-nya tetap. Sehingga di sebelah kiri ini akan kekurangan ion negatif. Nah, nanti akan diseimbangkan oleh ion negatif pada jembatan garam ya. Jadi ion negatifnya akan mengalir ke tabung yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu ada larutan CuSO4. Nanti Cu2+-nya akan menempel di katoda menghasilkan Cu. Jadi ion positifnya akan berkurang. Sedangkan ion negatifnya tetap. Sehingga di sini, di sebelah kanan, itu kekurangan ion positif. Nah, nanti ada ion positif dari jembatan garam yang mengalir menuju larutan yang di sebelah kanan. Sehingga jumlah ion di kiri dan di kanan akan selalu seimbang. Nah, itu adalah fungsi dari jembatan garam. Komponen yang ketiga, itu ada larutan elektrolit. Nah, di sebelah kiri ini ada ZnSO4 ya, dipasangkan dengan elektroda Zn. Ada CuSO4 dipasangkan dengan elektroda Cu. Ini larutan elektrolit. Selanjutnya, di sini ada voltmeter. Voltmeter ini untuk menghitung atau mengetahui tegangan listrik yang dihasilkan pada rangkaian sel volta ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya reaksinya di sini. Reaksinya adalah karet anoks. Apa itu karet anoks? Katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi di katoda itu terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Sel volta ciri-ciri selanjutnya adalah reaksi berlangsung
spontan. Ya, ciri-ciri spontan itu nanti E0 selnya bernilai positif. Nah, nanti kita akan mencoba untuk menghitung E0 sel. Selanjutnya, ada yang namanya aliran elektron. Nah, ini sebenarnya elektron ya. Elektron itu mengalir dari kiri ke kanan. Cuman kurang pas dengan gambarnya. Tapi intinya dari sini. Elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Ingat ya. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Nah, ini adalah rangkaian sel volta. Nah, pertanyaannya, kenapa sih anoda itu harus, si Zn ini harus berada di anoda, sedangkan si Cu berada di katoda? Nah, alasannya di sini. Potensial reduksi standar atau nilai E0. E0 dari Zn itu adalah 0 minus 0,76. Sedangkan Cu 2 plus, ya ini Cu positif 0,34. Nanti Zn mengalami oksidasi, Cu di sini akan mengalami reduksi. Kenapa? Ya di sini E0 yang besar akan mengalami reduksi, E0 yang kecil akan mengalami oksidasi. Karena Zn itu E0-nya lebih kecil, maka akan mengalami oksidasi. Makanya Zn disimpannya di anoda, sedangkan Cu disimpannya di katoda. Tuh. Nah, di sini ada tabel reduksi standar. Ya, jadi kita lihat di sini dari Li sampai F2. Nah, si Li itu paling kecil ini, minus 3,04. Semakin ke bawah, nilainya semakin besar. Jadi, semakin ke bawah, itu semakin mudah mengalami reduksi. Semakin atas, akan semakin mudah mengalami oksidasi. Jadi kalau kita punya CD sama Ni, maka yang akan mengalami oksidasi adalah CD. Karena CD ada di atas. Di atas artinya nilainya lebih kecil. Ada Fe sama Pb. Maka yang mengalami oksidasi adalah Pb. Karena lebih atas, karena nilainya lebih kecil. Tuh. Sekarang kita akan bahas selanjutnya adalah persamaan reaksi redoks pada sel. Contoh misalkan ada oksidasi. Nah, Zn itu tadi nilainya adalah negatif 0,76. Tapi karena Zn mengalami oksidasi, maka reaksinya harus dibalik jadi oksidasi. Karena reaksi yang awal tadi semuanya adalah reaksi reduksi. Ya. Nah, karena reaksinya dibalik, maka E0-nya juga dibalik jika menggunakan rumus seperti ini. Sedangkan Cu2 plus itu akan mengalami reduksi. Nilainya tetap positif. Karena elektronnya sudah sama, maka tinggal dicoret. Ini coret, ini coret. Yang kiri dipasangkan dengan yang di kiri, yang di kanan dipasangkan dengan yang di kanan. Nah, jadi ini ada Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu. Ya, elektronnya dicoret. Dan E0-nya tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah positif 1,10. Nah, ini bernilai positif, artinya reaksinya berlangsung spontan. Ya. Ingat E0 itu adalah nilai potensial reduksi standar. Jadi reduksi ya, dalam keadaan reduksi. Karena Zn mengalami oksidasi, makanya tadi harus dibalik. Yang awalnya negatif jadi positif. Tapi kalau menggunakan cara seperti ini ya. Karena nanti caranya ada dua untuk menentukan nilai E0 ya. Selanjutnya itu ada notasi sel ya. Notasi sel caranya adalah anoda oksidasi,
Ini garis 2, ini garis 2, ini garis miring 2 menandakan jembatan garam. Kalau garisnya 1 menunjukkan perbedaan fasa. Di sebelah kiri itu ada oksidasi, di sebelah kanan itu ada reduksi. Nah, di sini oksidasinya itu adalah Zn. Zn berubah menjadi Zn2+. Maka di sini Zn berubah menjadi Zn2+. Sedangkan reduksinya itu adalah Cu2+ berubah menjadi Cu. Cu2+ berubah menjadi Cu. Ya, elektronnya tidak dibawa. Ingat ya, penulisan notasi sel harus oksidasi dulu, baru reduksi. Tidak boleh dibalik, ya. Selanjutnya, kita akan menghitung potensial sel atau E0 sel selain cara yang tadi, yaitu dengan menggunakan rumus. Ya. Rumusnya adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Ingat, tadi yang reduksi adalah yang lebih besar, sedangkan oksidasi yang lebih kecil. Contoh, tadi di sini kita punya E0 reduksi untuk Zn. Ya, ingat ya, ini reduksi. Semuanya reduksi. Zn itu adalah minus 0,76, sedangkan Cu positif 0,34. Nah, berarti siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Tinggal dilihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah Zn. Maka Zn akan mengalami oksidasi. Tapi kalau menggunakan rumus ini, nilai E0-nya tidak dirubah jadi positif. Ya, karena nanti akan berubah positif sendiri dengan adanya rumus perkalian pengurangan di sini. Nah, ini E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nanti yang reduksinya adalah Cu, yaitu positif 0,34 dikurangi oksidasinya minus 0,76. Nanti minus ketemu minus di sini akan menghasilkan positif. Jadi 0,34 ditambah 0,76. Hasilnya adalah positif 1,10 atau 1,1 volt. Nah, ini adalah contoh perhitungkan potensial sel. Nah, selanjutnya ada yang namanya deret volta. Ya, selain menentukan oksidasi dan reduksi itu menggunakan harga E0, kita juga bisa menggunakan deret volta. Nah, di sini ada yang jadi standarnya itu adalah hidrogen. Hidrogen, nilai E0-nya itu adalah 0. Sebelah kiri hidrogen itu negatif. Sebelah kanan hidrogen itu positif. Jadi semakin kiri itu semakin negatif atau semakin kecil. Semakin kanan, nilai E0-nya semakin besar, semakin positif. Berarti semakin kiri itu akan semakin mudah mengalami oksidasi. Semakin kanan akan semakin mudah mengalami reduksi. Semakin kiri, sifat reduktornya makin kuat. Semakin kanan, sifat oksidatornya makin kuat. Jadi, kalau misalkan kita punya Zn sama Cr, berarti yang mengalami oksidasi adalah Zn, karena Zn lebih kiri. Nah, berarti Zn akan disimpan di anoda, sedangkan Cr akan di katoda. Jika Zn dengan Mn, maka yang akan mengalami oksidasi adalah Mn, sedangkan Zn akan mengalami reduksi. Nah, dari sini misalkan kita punya Li nih. Li itu yang paling kiri. Artinya E0-nya yang paling kecil. Artinya si Li ini tidak akan bisa mengalami reduksi. Ya, karena E0-nya paling kecil. Sedangkan Au, karena dia yang paling kanan, berarti paling besar. Kalau yang paling besar,
berarti tidak akan mengalami oksidasi. Ya, jadi yang tidak akan mengalami oksidasi adalah yang paling kanan, dan yang tidak akan mengalami reduksi adalah yang paling kiri. Oke, kita lanjutkan. Sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sel kering, yang kedua ada sel aki. Nah, sel kering dikenal sebagai batu baterai. Ya, batu baterai yang sering kita lihat ya. Nah, terdiri dari katoda yang berasal dari karbon atau grafit dan anoda logam zinc. Ya, dan anodanya berupa logam zinc. Jadi pembungkusnya itu adalah Zn, ya, bertindak sebagai anoda. Sedangkan karbonnya yang di dalam itu sebagai katoda. Elektrolit yang dipakai berupa pasta campuran MnO2, serbuk karbon, dan NH4Cl atau amonium klorida. Persamaan reaksinya pada katoda 2MnO2 ditambah 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mn2O3 ditambah H2O. Dan di anodanya, Zn menghasilkan Zn2+ dan 2 elektron. Dan reaksi selnya adalah elektronnya tinggal dicoret. Jadi tinggal 2MnO2 ditambah 2H+ ditambah Zn menghasilkan Mn2O3 ditambah H2O ditambah Zn2+. Yang kedua adalah sel aki. Ya, aki motor. Sel aki disebut juga sebagai sel penyimpan karena dapat berfungsi penyimpanan listrik dan pada setiap saat dapat dikeluarkan. Anodanya terbuat dari logam timbal atau Pb dan katodanya terbuat dari logam timbal yang dilapisi PbO2. Jadi pakai Pb dan PbO2. Nah, reaksinya antara penggunaan aki dan ketika pengisian aki atau diisi ulang itu akan berbeda. Jadi kebalikannya. Nah, kalau penggunaan aki di anoda, Pb ditambah SO42- menghasilkan PbSO4 ditambah 2 elektron. Jadi di anoda, Pb-nya akan berubah menjadi PbSO4. Sedangkan di katoda, PbO2-nya akan berubah menjadi PbSO4. Jadi pada saat penggunaan aki, Pb dan PbO2-nya sama-sama dirubah menjadi PbSO4. Nah, ini reaksi lengkapnya. Sebaliknya, pada reaksi pengisian aki, si PbSO4-nya di sini itu akan dirubah menjadi Pb dan PbO2. Nah, itu reaksi kebalikan antara penggunaan aki dan pengisian aki. Nah, mungkin pada pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.